Shalom, perkenalkan nama saya Odilia Mevi Marlina Halawa dari kelas 4A reguler siang. Kali ini kita akan membahas materi tentang ekologi administrasi negara. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari ekologi administrasi negara. Ekologi adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber manusia, dan keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan pemerintahan. Dalam ekologi pemerintahan, ada dua macam ekosistem, yaitu satu, ekosistem atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Pertama, kita harus membahas yang artinya itu kondisi geografis. Kondisi geografis adalah suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Yang kedua, keadaan penduduk. Keadaan penduduk adalah kondisi wilayah yang dimana berdomisilinya rakyat, yang dimana terdapat suatu masyarakat. Yang ketiga, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita masuk pada pembahasan yang nomor 2, ekosistem lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiah yang dapat mempengaruhi bekerjasama sistem dalam ekologi administrasi antara lain: 1. Lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk perbaikan serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir, dan mempengaruhi diri. Pengaruh lingkungan geografis terdapat kehidupan negara dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu 1. Letak negara dalam rotasi bola dunia. Yang pertama, kita harus mengetahui yang artinya letak negara dalam rotasi bola dunia. Letak negara dalam rotasi bola dunia merupakan posisi geografis atau yang disebut juga letak geografis atau astronomis, letak geologis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, bentuk daratan. Kita harus mengerti tentang bentuk daratan. Yang artinya di sini, bentuk daratan merupakan bentuk yang digunakan oleh sebagian makhluk hidup, tumbuh dan berkembangnya. Yang ketiga, bentuk air. Kita harus mengetahui arti dari bentuk air. Merupakan molekul yang sederajat tersebut dari 2 atom hidrogen yang menempel pada sebuah atom oksigen. Yang keempat, kesuburan tanah dari mineral. Kesuburan tanah dari mineral merupakan mineral yang terkandung di dalam tanah dan merupakan salah satu bahan utama penyusun tanah. Yang kelima, iklim.
Iklim adalah kebiasaan dua karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. AT dari nomor 6, bentuk-bentuk fisik pembatasan negara. Bentuk-bentuk fisik pembatasan negara adalah batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Yang ketujuh, ukuran wilayah negara. Masuk kita pada pembahasan yang nomor 2, sumber daya dan kekayaan alam. Sejak awal, kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang asli mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. A. Sumber daya alam adalah sebagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang terdapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. B. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA, namun secara spesifikasi berarti sebagai jenis tumbuhan, hewan, dan secara spesifik berarti sebagai material kandungan bumi atau cairan maupun padat yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Pembahasan yang nomor 3, penduduk. C. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bagian D. Penduduk sebagai faktor ekonomi. Manusia disebut sebagai faktor. Faktor sosial yang dapat dipengaruhi bekerjasamanya sistem dalam ekologi administrasi menurut Prof. Fred W. Rings. 1. Kondisi keadaan penduduk atau keadaan ekonomi, sosial, budaya. A. Dalam Indonesia yang sangat heterogen, multiteknik butuhkan suatu pemerintahan. B. Fenomena sosialis banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik karena heterogensi masyarakat kita, integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya tentang kondisi pemerintah sangat jauh. Pembahasan yang nomor 2, struktur sosial. Bagian A, solidaritas mekanis yang masih banyak permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat atau pedesaan. Bagian B, solidaritas organisasi, udah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak perkotaan masyarakat, polarisasi pekerjaan sangat banyak. Yang ketiga, sistem ekonomi di dalam suatu negara. Bagian A, sistem ekonomi Pancasila patriarkalistik, pertimbangan lebih diutamakan nepotisme. Bagian B, sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara. Dapat dibagi menjadi 4 hal, yaitu 1. Daya beli masyarakat. Kedua, income masyarakat. Keempat, peredaran uang. Keempat, potensi sumber daya alam. Pembahasan nomor 4, ideologi. C. Fungsi ideologi dalam masyarakat. Pertama, fungsi integrasi yang mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dan masyarakat harus mampu disadari. Kedua, fungsi sebagai penataan tujuan bersama. Ketiga, fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Sekarang pembahasan kelima, sistem politik.
Sondang P Siagian MPA PDD membagi faktor-faktor ekologis sebagai berikut. 1. Faktor geografis, yang artinya faktor geografis ada jenis-jenis dalam faktor alam yang mempunyai pertalian langsung atau tidak langsung dengan kehidupan manusia, dalam arti memberikan fasilitas kepadanya untuk menghuni permukaan bumi sebagai wilayah. Yang kedua, faktor penduduk. Faktor penduduk adalah pertama, kelahiran atau fertilitas atau kematian, mortalitas, perpindahan, migrasi. Yang ketiga, kekayaan alam. Kekayaan alam adalah juga dikenal sebagai penghasilan berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timas, gas alam, nikel, tembaga, baukis, timah, batu bara, emas, dan perak. 4. Faktor ideologi. Yang kelima, faktor politik. Keenam, faktor ekonomi. Ketujuh, faktor sosial budaya. Yang kedelapan, faktor kekuatan militer. Ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintah. Yang pertama, keadaan penduduk. Kedua, struktur sosial. Ketiga, sistem ekonomi. Keempat, ideologi negara. Kelima, sistem politik. Ada juga 4 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Pertama, keadaan penduduk. Kedua, wilayah. Keempat, cita-cita dan harapan dan kepribadian. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Saya sapa kita semua. Shalom.